Baiklah, saya Yuriska Makfiroh, nurse muda, profesi 2016 akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Sebelumnya alat-alatnya itu ada pen light, ada hammer, dan ada stetoskop. Baik, selamat siang Ibu. Ya, saya perawat Yuriska. Ibu, benar kan Ibu Kansa? Iya benar. Oke Bu, saya cek doangnya dulu ya Bu ya. Ibu lahir tanggal berapa Bu? 17 September. Oke, benar ya Bu ya. Ibu, gimana perasaannya siang hari ini Bu? Alhamdulillah saya agak mendingan ya dari yang kemarin. Oh, ya ini Ibu kan jadwalnya medical check up ya. Jadi Iya. check up rutin kan Bu ya. Iya. Udah puasa Ibu? Iya sudah. Sudah ya, berarti 10 jam sebelumnya udah puasa ya Bu ya. Berarti sekarang kita tinggal cek secara fisiknya setelah tadi Ibu cek labor ya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari fisik aja nih ya Bu ya, dari kepala sampai kaki Bu. Nah ini mungkin butuh waktu sekitar 15-20 menit. Ibu bersedia Bu? Iya, nanti saya akan cek bagian dada dan perut. Nah itu juga saya mohon kerjasamanya ya Bu ya. Oke, tujuannya nanti supaya kita tahu ada yang tidak normal kah dari selain hasil laboratorium dan fisik, pemeriksaan fisik di mana ada hal-hal yang harus dicurigai di situ kita tahu ya Bu ya. Oke, sekarang saya periksa dari bagian kepala dulu ya Bu ya. Saya periksa bagian kepala. Untuk pemeriksaan bagian kepala itu dilihat persebaran rambutnya. Persebaran rambut Ibu bagus, ya, kepalanya bersih, tidak ada ketombe, tidak ada lesi, dan tidak ada pembengkakannya ketika dipalpasi, dan bentuknya secara inspeksi itu simetris. Kemudian kita turun ke mata. Untuk pemeriksaan mata, inspeksi kita lihat apakah kantus matanya simetris atau tidak. Ini kita ketahui di sini kantus matanya simetris. Kemudian kita lihat konjungtivanya tidak ada ikterik, konjungtiva bersih, putih, tidak ada kekuningan atau ikterik. Kemudian saya mau lihat Ibu anemia atau tidak. Bisa lihat ke atas Ibu? Iya. Kemudian untuk cek konjungtiva bawah pun tidak ada tanda-tanda anemi, karena konjungtiva bawahnya itu berwarna merah. Kemudian Ibu, saya mau cek pergerakan pupilnya. Ibu lihat ke atas, nanti saya akan sinari menggunakan timer. Ini mungkin agak perih ya Bu ya, tapi Ibu jangan berkedip dan lihat ke atas. Oke Bu, saya silakan ya Bu. Oke baik, rasa pupilnya baik. Ibu kalau misalnya saya taruh pennya di sini, jangan ikutin ya Bu ya. Nanti sesi yang lain diikutin. Nah ini Bu, saya lihat penanya Ibu. Kalau misalnya melihat penanya, bilang saya melihat gitu ya Bu ya. Ibu melihat penanya? Saya melihat. 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 Ibu melihat? Ya. Ibu melihat? Ya. Oke, baik. Lapang pandangnya bagus ya Bu ya. Sekarang saya ikuti Ibu kemana penda ini bergerak. Silakan diperhatikan yang baik. Oke, pergerakan bola matanya juga baik. Kemudian matanya bersih juga. Ibu, saya tekan bagian sini satu Ibu. Tidak. Saya tekan bagian sini satu nyeri. Saya tekan bagian sini nyeri. Tidak, setelah dipalpasi tidak ada nyeri pada sinus gitu ya. Untuk hidung Ibu boleh dimohon dibuka maskernya. Palpasi bagian hidung simetris. Saya lihat dulu ya Bu ya. Oke, persebaran rambut bulu hidungnya baik. Kemudian tidak ada cairan, bersih, tidak ada kotoran ya Bu ya. Sekarang saya tekan di sini Bu, nyeri. Untuk bagian sinus bagian bawah yang dekat dengan hidung pun tidak ada nyeri tekan. Kemudian Ibu, kita lihat bagian mulutnya Ibu. Bagian bibir tidak ada tanda-tanda dehidrasi ya, tidak ada, bibirnya bagus ya Bu ya. Kelembapan bibirnya terjaga. Kemudian Ibu boleh buka bibir mulutnya, gigi lengkap, lidahnya bersih, kemudian palatunya lengkap, kemudian uvulannya baik dan tidak ada tonsilitis. Giginya juga lengkap. Terus Ibu, kita lanjut ke telinga ya Bu ya, ke telinga dulu. Saya lihat di telinganya Bu. Telinganya simetris sama tinggi. Kemudian
eh, tidak ada kotoran, telinga bersih, tidak ada cairan juga. Kemudian saya turun ke pemeriksaan leher untuk melihat ada pembengkakan pada tiroid dan getah bening. Ibu, saya letakkan tangan di sini untuk bagian leher. Ibu boleh menahan, Ibu. Oke, tidak ada pembengkakan bagian tiroid. Ibu, kalau misalnya ini, gimana ya, Bu ya? Untuk membengkakkan kelenjar getah bening pun tidak ada. Jadi saya lanjut Ibu ke pemeriksaan dada. Boleh dadanya dibuka, saya izin ya dadanya dibuka, Bu. Ya, untuk inspeksi kita lihat bagian dada, apakah ada luka atau apakah ada luka, lebam, kemudian lesi dan lain sebagainya untuk bagian dada. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi dada. Palpasi dada ini adalah untuk melihat adanya kesimetrisan setelah kita inspeksi tadi, apakah pergerakan ekspansi dadanya sama. Untuk lebih mengetahuinya lagi kita lakukan secara palpasi. Ibu boleh Ibu bernafas, Ibu? Iya, baik. Ibu boleh bernafas, Ibu? Boleh bernafas, Ibu? Setelah dipalpasi ekspansi di dinding dada tidak ada bagian yang tertinggal, alias ekspansi dadanya itu simetris atau sama. Kemudian kita lakukan perkusi di bagian interkostalnya, mulai dari interkostal. Ibu, sekarang saya lakukan pemeriksaan di bagian dada kiri dan kanan. Untuk ini namanya diketuk, yaitu diperkusi. Lakukan pemeriksaan di setiap interkostal. Nah, setelah dilakukan di pemeriksaan perkusi di setiap ICS-nya, ditemukan suara sonor, yaitu tidak ada penumpukan udara ataupun cairan di bagian dada pasien. Kemudian yang terakhir adalah bagian auskultasi. Auskultasi. Bu, boleh tarik nafasnya, Ibu? Iya, tarik nafasnya, Ibu. 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 Baik, setelah diauskultasi suara paru, suara vesikuler yaitu normal. Sekarang kita lakukan untuk auskultasi suara jantung. Untuk suara jantung itu suaranya normal, lutut, tidak ada suara tambahan. Kemudian kita turun ke pemeriksaan abdomen. Di abdomen ini, Bu, permisi ya Bu, saya buka bagian perutnya. Untuk pemeriksaan abdomen itu perut dibagi dalam 4 kuadran, di mana masing-masingnya itu kita lihat atau kita inspeksi terlebih dahulu. Apakah ada luka atau ada lebam atau terlihat seperti mengandung air dan lain sebagainya. Kebersihannya juga diperhatikan. Saya lihat ini perut Ibu bersih ya Bu ya, tidak ada lebam, tidak ada luka juga. Nah, untuk pemeriksaan abdomen yang langkah selanjutnya itu adalah di auskultasi di keempat kuadrannya untuk mendengar bising usus selama kurang lebih 1 menit. Ya. Baik Ibu, setelah saya lakukan tadi itu ada namanya bising usus untuk pergerakan perut. Nah, itu Ibu hasilnya normal ya Bu ya, 5 kali per menit. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan punggung. Kalau misalnya pasien bisa duduk, kita lakukan pemeriksaan punggung dengan cara duduk. Kita lihat area punggung apakah ada luka atau lebam dan simetris, tidak ada satu yang bahunya turun atau lain sebagainya. Ibu boleh menghadap ke sini, Ibu. Nah, Ibu silakan tarik nafasnya, Bu. Iya, silakan tarik nafasnya, Bu. Ibu coba bilang 77, Bu. 77.
77 lagi Bu. 77. 77 Bu. 77. Untuk pemeriksaan taktus fremitusnya pun suara ibunya dapat getarannya itu dapat dirasakan di bagian punggung. Ibu boleh balik Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan bagian ekstremitas. Untuk pemeriksaan ekstremitas atas dilihat apakah ada pembengkakan atau tidak bagian ekstremitas. Kemudian kita lihat untuk bagian kuku, saya periksa kukunya ya Bu ya, kukunya bersih, tidak ada luka. Kemudian ketika kita palpasi untuk melihat pengisian capillary refillnya, kita lihat. Nah, ini untuk CRT-nya kurang dari 2 detik, artinya pasien tidak mengalami kekurangan oksigen. Persebaran oksigennya bagus. Setelah untuk pemeriksaan ekstremitas atas, kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, kita inspeksi apakah ada luka, lebam, hematom dan lain sebagainya. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Jika tidak ada dirasakan keluhan, maka kita lanjut untuk melihat CRT pada bagian kaki, apakah ada terjadi penumpukan cairan sehingga terganggu pengisian capillary refill time-nya ya. Bu, bagian kakinya Bu. Iya baik, untuk di kuku kakinya juga CRT-nya kurang dari 2 menit, artinya tidak ada masalah, tidak keluhan, berarti normal. Pemeriksaan bagian kaki itu juga diperiksa refleks hammernya atau refleks patelanya menggunakan hammer. Nah, refleks ini adalah agar kita mengetahui respon ini apakah untuk mengecek persarafan dari bagian kaki. Baik Ibu, kakinya boleh ditinggikan agak digantung sedikit biar saya yang tahan aja Ibu. Kemudian itu dipukul di bagian ini. Baik Ibu, 1, 2 oke. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan bagian genitalia. Untuk pemeriksaan bagian genitalia yang dilihat itu adalah inspeksi mulai dari persebaran rambut bagian genitalianya, kemudian apakah ada cairan atau apakah ada keputihan di bagian genitalianya, di bagian vaginanya. Kemudian untuk bagian genitalia kita lihat apakah ada pembengkakan seperti wasir dan lain sebagainya, varises, wasir gitu ya, pelebaran pembuluh darah di bagian genitalia, itu kita lihat juga. Kemudian kita periksa bagian fesesnya kalau misalnya terjadi ada sesuatu yang dicurigai dari bagian feses. Oke Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Mungkin hasilnya untuk lebih lengkapnya lagi akan dirincikan, mungkin keluar nanti sore ya Bu ya. Bisa Ibu ambil di bawah. Untuk medical check up, pemeriksaan fisik sudah selesai. Semoga Ibu sehat selalu. Kayak gitu saya Yuriska pamit undur diri. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. 2 menit 12.